Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Akmal Salazafala Putra, biasa dipanggil Akmal, dengan NIM 604220004. Saya berasal dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah. Baiklah, di sini saya mempresentasikan tugas mata kuliah yaitu Filsafat Dakwah, yang mana dengan dosen pengampu Bapak Edi Kusnadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang dakwah multikultural. Nah, sebelum kita memasuki apa itu dakwah multikultural, saya akan menjelaskan apa sih itu dakwah. Nah, dakwah jika ditinjau dari segi bahasa atau etimologi, dakwah berarti mengajak, menyeru, mengundang, dan memanggil. Dalam tata bahasa Arab, kata dakwah merupakan bentuk masdar dari kata kerja da'ah yad'u da'watan, yang berarti memanggil, mengajak, dan menyeru. Sedangkan secara istilah, para ahli tafsir memiliki tafsir yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama yaitu ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan dakwah merupakan suatu proses untuk mengajak seseorang pada menyembah Allah dan mentaati apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah. Sedangkan menurut Syekh Ali Mahfuz, dakwah adalah mengajak seseorang berbuat kebaikan dan petunjuk, menyeru yang berbuat baik-baik dan mencegah dari perbuatan mungkar, sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, dari pendapat di atas dapat disimpulkan setidaknya ada 3 gagasan pokok. Yang pertama yaitu dakwah merupakan sebuah proses kegiatan mengajak kepada jalan Allah. Yang kedua yaitu dakwah merupakan proses persuasi atau mempengaruhi. Sedangkan yang ketiga yaitu dakwah merupakan sistem yang utuh, yang mana ketika seseorang melakukan dakwah setidaknya ada 3 subsistem yang tidak bisa dipisahkan, yaitu dai, mad'u, dan pesan dakwah. Ya, baik, sementara multikultural dapat diartikan secara sederhana yaitu pengakuan atas adanya pluralitas budaya. Nah, dengan demikian setiap individu bisa merasakan dihargai dan punya rasa tanggung jawab terhadap komunitasnya masing-masing. Nah, jadi dapat diartikan bahwasanya dakwah multikultural ini itu sejatinya berangkat dari dakwah klasik, yang mana dakwah klasik itu dakwah kultural, yakni pengakuan terhadap doktrinan Islam, terhadap keabsahan eksistensi kultur dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Maka oleh itu, dakwah multikultural memikirkan bagaimana pesan dakwah tersebut sampai kepada seorang mad'u yang mana tidak memiliki unsur monisme moralitas. Yang mana monisme moralitas ini yang bisa merusak pluralitas budayanya dan keyakinan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan dakwah multikultural. Nah, pendekatan dakwah multikultural ini mencakup 5 hal. Yang pertama yaitu pendekatan dakwah multikultural ini tidak hanya memandang bahwasannya mengislamkan umat non-muslim, tetapi lebih daripada itu, yang mana agar target dakwahnya tersebut bisa meningkatkan pemberdayaan kualitas umatnya di dalam lingkungan internal, serta berdialog antar agama dan budaya dengan lingkungan eksternal. Nah, yang kedua yaitu dakwah dalam ranah kebijakan publik dan politik. Nah, dakwah multikultural ini menggagas tentang ide-ide tentang kesetaraan hak-hak warga negara dan kesetaraan hak-hak minoritas. Nah, tujuan dari terbentuknya pendekatan ini yaitu supaya kaum etnis dan keyakinan itu dapat diakui dan dapat dilegalkan dari satu aspek, serta terbebas dari penindasan atas nama dominasi mayoritas dari aspek yang lain. Nah, yang ketiga itu ada dakwah dalam ranah sosial. Nah, pendekatan ini itu ditujukan supaya bahwasanya seorang dai itu harus memiliki sifat yang sabar dan penuh keteguhan dalam menghadapi perbedaan-perbedaan budaya, sehingga bahwasanya pluralitas setiap budaya itu terjalankan, bahwasanya saling menghormati dan saling memahami satu sama lain. Nah, yang keempat yaitu dalam konteks
pergaulan global. Nah, dakwah multikultural yang ini menggagas ide-ide dialog antar kebudayaan dan agama, yang mana pada saat ini, pada masa global ini, itu banyak bahwasannya menghilangkan sedikit-sedikit budaya-budaya dan agama itu sendiri. Oleh karena itu, seorang dai sudah sepatutnya bisa memahami lingkungan yang terjadi pada masa globalisasi saat ini, sehingga budaya tersebut tidak akan hilang. Nah, yang kelima, sesuai dengan poin yang keempat tadi, bahwasanya seorang penggagas dakwah multikultural perlu untuk menggagas lagi dan menempatkan lagi tentang doktrinan-doktrinan Islam klasik, yang mana doktrinan Islam klasik itu sesuai dengan orang global multikultural pada masa sekarang ini. Nah, itulah tadi bahwasanya penjelasan dakwah multikultural dan pendekatan multikultural. Nah, dari beberapa pendapat di atas, penjelasan di atas, dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama yaitu bahwasanya dakwah multikultural adalah sebuah upaya untuk menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat yang beragam dan tetap bisa mengendalikan diri dan bertoleransi terhadap perbedaan yang tidak mungkin bisa disamakan dalam berbagai aspeknya. Yang kedua yaitu pendekatan multikultural terdapat 5 aspek, yakni yang pertama yaitu kita harus bisa bahwasanya memantapkan lagi kualitas umat kita dalam lingkungan internal dan tetap berdialog antar agama, baik itu antar agama, antar suku dan budaya terhadap di lingkungan eksternal. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Jika ada kata yang salah itu datang dari diri saya, jika ada yang benar itu datang dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.